Oke, selamat siang Mbak Marcella. Siang, Mbak. Iya, perkenalkan saya Astrid sebagai HRD di Pertamina Training and Consulting. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Graves. Di sini Bapak Graves sebagai user dari PTC ya Mbak. Iya. Untuk Bapak Graves bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Grevasio Siletonga. Kebetulan saya di sini untuk handle untuk lebih spesifiknya manajer operasional di sini. Oke, siang, Pak. Oke, baik. Mbak Marcella, langsung kita mulai aja ya interviewnya. Oke, Mbak. Oke, Mbak Marcella boleh diceritakan aja pengalamannya sama memperkenalkan diri juga. Silakan aja Mbak Marcella. Oke, selamat siang, Mbak Astrid dan Pak Gref. Ya, Ya, selamat siang. perkenalkan, nama saya Marcel Angelina. Saya biasa dipanggil Sela. Saya adalah mahasiswi STIK Setara Kanita, lulusan tahun 2018. Sebelumnya, untuk pengalaman, saya pernah magang di salah satu perusahaan BUMN, yaitu di PT Surveyor Indonesia. Saat itu saya Ya, bekerja di divisi HR. Nah, di divisi HR itu saya bekerja sebagai admin HR. Di situ saya mengurus terkait gaji-gaji para karyawan di Surveyor Indonesia, lalu mengatur overtime para karyawan di Surveyor Indonesia terkait kedatangan dan kepulangan mereka gitu. Tidak hanya itu, saya di sana juga bekerja membantu divisi-divisi lain yang membutuhkan proses kegiatan administrasi gitu. Dan kebetulan karena saya waktu itu sekolahnya di kesekretarisan, jadi lumayan banyak belajar tentang administrasi gitu, Bu. oke, baik. Sejauh ini pengalamannya hanya magang aja berarti, Mbak? Iya, karena kebetulan saya baru lulus, jadi belum ada pengalaman selain magang sih, Bu. Oke, lulus tahun berapa tadi? 2018. Oke, oke. Mbak Marcella sebelumnya tahu lowongan ini dari mana ya, Mbak? Kebetulan saya buka dari Jobstreet. Oke, dari Job Street ya. Kalau untuk loker, Mbak tahu nggak loker ini itu tentang apa gitu? Saya sempat baca sedikit tentang loker ini, merekap TKJP, yaitu tenaga kerja penunjang untuk Pertamina, dan sedangkan ini kan lowongannya dari Pertamina Training and Consultant ya. Mereka ini salah satu outsourcing untuk PT Pertaminanya gitu. Jadi saya kalau misalnya bekerja di sana nanti berarti akan mengurus admin-admin para TKJP. Ya, hampir sama seperti pekerjaan saya yang di Oke, surveyor tadi, itu kan iya. gaji, terus melihat dan merekapitulasi kedatangan para karyawan dan selain sebagainya. Itu sih. Oke, dari Bapak Gref ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Ya, Kira untuk job desk-nya di pas ini magang ya yang di Iya, Pak. PT ya, Supplier Mas. Indonesia. Iya, betul. Ini kalau untuk filling dokumennya ini gimana ini? Masalah filling Uh, dokumen itu lebih ke spesifiknya lebih kemana gitu? Saya kalau filing dokumen kebetulan waktu itu juga sudah pernah di surveyor bantu, saya pakai sistem sih Pak, ada sistem nama, tanggal, dan daerah. Jadi misalnya di Oh, Pertamina kan berarti. perusahaan besar, jadi cabangnya juga nggak Hmm. cuma di Jakarta kan, misalnya cabangnya di luar kota ya, nanti saya kalau misalnya bikin sistem filing ya saya pakai yang ini, sistem daerah, atau misalnya nama ya nanti tinggal di indeks nama. Kalau itu Oh, lumayan. berarti lebih ke data entry ya, Iya. untuk entry. Mm-mm. Oke. Terus untuk ininya, ini magangnya udah berapa lama di sini? Di surveyor Iya, betul. 3 bulan Pak. Oh, 3 bulan. Iya. 3 bulan 3 bulan. udah dapat apa aja itu di sana? Banyak Mbak, banyak banget. Mhm. Karena waktu itu kan juga filingnya juga
agak berantakan. Nah, saya yang bantu sampai benar-benar rapi banget, Mbak. Oh, Ya, oke. itu pakai sistem yang tadi saya sebutin itu. Hmm. Heeh. Jadi kalau pas magang di sana itu rekap absennya kayak gimana, Mbak? Sama Rekap rekap absennya udah pakai sistem. udah pakai sistem Ya ya? fingerprint kan. Jadi Heeh. mereka kan ada Ya, lembur gitu. tarikan data gitu. Ya, penarikan Iya. data, nanti kita lihat siapa yang lembur, siapa yang overtime, siapa yang datangnya telat gitu. Ada Iya. sistemnya Oh, gitu. gitu. Terus Untuk setelah rekap itu nanti diapain datanya? Rekap Kalau pertama di sana. saya lebih fokusnya ke ini sih Mbak, overtime buat lembur gitu. Oke. Jadi di ini dulu kan kita sortir dulu nih mana yang lembur. Nanti biasanya diakumulasi pakai rumus Excel. Jadi ketahuan nanti yang lemburnya berapa jam dapat berapa gitu. Terus nanti baru minta approval sama head of HR-nya biasanya gitu sih. Oke, berarti kalau di Excel buat laporannya itu pakai metode apa? Metode apa? Contoh nih, apakah pakai metode pivot table atau yang lain-lain? Waktu itu pivot ada juga sih Pak. Ada pivot ya? Ada. Berarti Mbak udah cukup menguasai Excel ya? Ya lumayan sih Mbak. Untuk rumus-rumusnya udah banyak yang tahu dong. Waktu kemarin karena pengalaman magang, jadi ya karena diajarin juga kan sama usernya, jadi ya ada ilmu lah sedikit. Ya Oke, itu baik. gaji gitu. Terus Iya Pak. untuk ini apa sih minat kamu untuk join di PT Pertamina Training and Consulting ini? Minat saya yang pertama karena lowongannya tadi sesuai dengan apa yang saya pelajarin di kampus admin dan karena saya juga ada kemampuan di bidang admin. Selain itu Pertamina kan juga merupakan perusahaan yang besar gitu kan. Jadi mereka memberikan beberapa benefit yang baik untuk karyawannya itu Pak. Ya, tapi kan di sini sendiri sih, kalau untuk jangka panjang, ini kan enggak jangka panjang ini kerjaannya. Jadi begitu habis kelar proyek, ya bisa jadi diperpanjang atau bisa jadi nggak diperpanjang. Begitu. Untuk Memang kamu sendiri, itu ada problem atau tidak? gitu. Memang sistem kerjanya gimana ya Pak? Kalau di Pertamina ini kan bertanggung jawabnya sama Bapak atau gimana ya kalau untuk admin ini? Nah, jadi gini Mbak, ini saya mau sedikit memperjelas aja ya Mbak. Jadi di lowongan ini itu di bawah Pertamina Training and Consulting. Pertamina Training Consulting sendiri itu salah satu anak perusahaan Pertamina yang mengurus yang bergerak di bidang jasa dalam mencarikan kandidat atau mencarikan sumber daya manusia untuk dipekerjakan di proyek-proyek Pertamina. Dan untuk admin proyek sendiri ini salah satu perwakilan PTC untuk mengelola TKJP atau pekerja outsourcing itu di salah satu proyek nih. Nah, untuk lowongan ini masih belum tahu proyeknya apa, cuman kebanyakan untuk admin proyek itu job desk-nya emang lebih ke rekap absen sama seperti tadi pengalaman Mbak, rekap absen, rekap lembur. Cuman di kita juga masih belum sepenuhnya menggunakan sistem, Mbak. Jadi mau nggak mau nanti masih manual dalam merekap datanya melalui Excel, terus nanti kita juga collect datanya dari wilayah nih, dari tempat proyek itu nanti kita mintakan datanya, terus nanti Mbak bisa berikan ke PIC-nya, nanti ada PIC-nya sendiri setelah diketahui ini proyek apa. Cuman kan memang kita kebutuhannya banyak, jadi emang saat ini kita mau merekrut dulu untuk pembagian proyeknya masih nanti. Jadi untuk tanggung jawabnya itu nanti tergantung proyek Mbak nanti dapatnya di mana gitu. Untuk jam kerja sih
masih sama seperti yang lainnya aja untuk jam kerja. Office hour Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Oh, Gitu sih, Mbak. oke. Terus untuk benefitnya apa ya Mbak? Kalau misalnya keterima gitu di Ya. PTT ini? Sekarang saya mau nanya dulu juga nih, Mbak. Ah, Kira-kira apa yang bisa Mbak kasih ke perusahaan kalau misalnya nanti Mbak diterima? apa yang bisa saya kasih? Saya ini orangnya loyal terhadap perusahaan. Uh, Oke, loyalnya gimana nih contohnya? Loyal di sini ya apa ya? Memberikan seluruh apa sih kemampuan saya berusaha untuk Oke, menggunakannya semaksimal mungkin agar pekerjaan yang diberikan juga efektif dan efisien gitu. oke. Tapi kalau misalkan eh, di kalau saya Sorry Mbak, putus-putus. eh, oke, kalau saya perjelas lagi, ini kan lowongan untuk posisi administrasi proyek. Jadi kalau misalkan suatu saat Pertamina menyelesaikan proyek itu dengan kita, otomatis proyek itu selesai dan berarti Mbak juga diselesaikan juga saat proyek itu selesai. Nah, itu gimana tuh? Bisa menerima nggak Oh, kalau misalkan nanti ternyata baru jalan 7 bulan, terus ternyata proyek yang diselesaikan itu gimana tuh? jadi ini sorry ya Mbak mau nanya dulu ini Ya, sistemnya berarti kontrak ya Mbak? iya kontrak. Oh gitu. Kontrak Terus dan based on proyek. Jadi selama proyek itu masih ada, Mbak bisa oh, terus-terusan. oke. Kalau misalkan proyek itu selesai, Mbak juga diselesaikan. Tapi ada kemungkinan nggak Mbak kalau misalnya kinerja saya bagus gitu. Iya, Terus perusahaan oh ya udah deh dipertahanin aja gitu. Jadi nggak cuman berhenti sampai proyeknya selesai, maksudnya diperpanjang untuk proyek lainnya oke. gitu. Jadi kalau misalkan memang kinerja Mbak bagus, Mm-mm. kemungkinan sih kita juga nggak akan melepas gitu aja. Nanti pilihan dari kita lebih ke memindahkan Mbak ke proyek lain gitu. Oh, tapi dengan sistem Mm, kontrak juga. tapi ya tetap dengan kontrak. Iya. Kalau untuk jadi karyawan tetap itu bisa nggak sih Mbak? Atau gimana? Kalau untuk jadi karyawan tetap sendiri itu beda lagi Mbak. Nanti Mbak bisa ngelamarnya ke internal PTC. Kalau ini kan untuk eksternal PTC gitu. Admin Oh, admin eksternal gitu ibaratnya. iya. Ya, mungkin untuk saat ini saya sih nggak keberatan sih Mbak kalau misalnya proyeknya selesai ya. Tapi di sisi lain Mm-mm. saya juga apa ya bakal berusaha biar pekerjaan saya ini baik. Jadi mungkin pihak perusahaannya juga siapa tahu gitu mau memperpanjang gitu sih kalau saya pribadi Oke. gitu. Kalau untuk ini sendiri, gaji sendiri, Mbak ekspektasinya berapa nih ke kita? Kemarin saya tulis sih 5 juta per bulan. Per Iya, bulan. iya. Oke. Mm, oke. Dengan Bapak Grave ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Pak? Ya, untuk tadi kan kamu bilang kamu loyalitas. Iya, Nih, Pak. jadi kalau seandainya Mm, perusahaan membutuhkan kamu ini di waktu weekend iya, ataupun di Pak. hari Minggu, nah, kamu bersedia nggak untuk bekerja? Karena kan ini kan proyek, Mm, namanya proyek ini kan ada deadline yang harus dikejar gitu. Nah, kamu bersiap nggak untuk ini lembur atau ya kalau misalnya lembur pun ya nggak dibayar gitu, bersiap nggak? oh, Bersedia memang nggak gitu? peraturan perusahaan kalau lembur ini gimana ya? Sebelumnya saya mau tahu dulu gitu. Iya, kalau untuk lembur sendiri, Mbak bisa mengajukan asal memang Hmm. harus ada surat perintah dari usernya juga. Oh, gitu. Jadi lembur harus tetap sesuai perintah dari user. Hmm. Kalau menjawab pertanyaan Pak Graf ya, kalau memang dibutuhkan ya saya akan masuk karena kan itu memang tanggung jawab pekerjaan saya gitu. Kalau dalam sebulan itu kamu itu weekend ada masuk 4 kali. Kamu ada masalah nggak problem? Weekend 4 kali, berarti Senin sampai Sabtu terus-terusan gitu. Iya betul. Ya, saya sih nggak masalah.
Oh, nggak masalah ya? Ya nggak masalah, karena memang saat itu berarti kan saya dibutuhkan. Ya. Oke. Oh iya Mbak, Mungkin terus di sini kan nanti job desk-nya ada distribusiin kontrak sama ada distribusiin kayak seragam gitu untuk pekerja-pekerjanya. Nah itu kan pasti nanti bakal keteteran banget ya karena Mbak juga sendiri, tapi ya pasti nanti dibantu dengan PIC-nya juga. Cuman kira-kira Mbak sanggup nggak nih kalau harus menghadapi keribetan itu? Karena kan kontrak kan banyak pasti dan bawanya tuh pasti berat, terus seragam-seragam juga banyak. Nah, untuk mengirimkan ke pekerjanya kan juga harus ini ya harus jelas agar pekerjanya tuh benar-benar dapat gitu. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Ya, itu sih ke masalah administrasi saya ya. Maksudnya ya saya sebisa mungkin akan bikin list itu serapi mungkin. Jadi misalnya saya harus bagiin di divisi lain ya saya harus make sure beberapa kali kalau list yang saya buat itu udah bener dan gak salah. Terus saya hitung kembali divisi sana ada berapa orang, divisi satu lagi ada berapa orang ya. Pokoknya saya sebisa mungkin bekerja secara teliti dan ya itu selalu make sure apa yang sudah saya susun itu benar gitu. Oke, terus di sini kan juga ada job desk untuk mengirimkan slip gaji nih. Slip gaji kan termasuk yang confidential banget ya, Mbak. Yeah. Itu kira-kira Mbak bisa dipertanggungjawabkan nggak ya di sini? Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan, Mbak, kalau soal slip gaji. Karena saya tahu lah. Oke, jadi di sini ya saya ingin memperjelas aja kalau misalkan mungkin di pekerjaan ini tekanannya lebih ke ini ke omelan pekerjanya itu karena kadang kan ada yang pekerja minta ini minta itu karena belum dikasih dari kitanya dari pusatnya gitu. Nah itu nanti Mbak gimana menanggapinya? Menanggapinya ya karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya ya saya sebisa mungkin ya menerima karena kan memang sudah pekerjaan saya makanya tadi saya bilang saya akan make sure pekerjaan itu benar jadi biar nggak ada miskom dan nggak ada 2 kali kerja gitu kalau saya. Iya. ya kalau misalnya ini Mbak salah input ataupun salah ngerjain untuk penggajian itu gimana? Kalau misalnya karyawan komplain, Mbak gimana nanggapinnya? Karena saya salah. Karena itu kan sering terjadi. Iya. Iya pasti itu. Ya berarti saya harus cek lagi. Kalau memang saya yang salah ya itu saya harus kembali lagi cross check lagi pokoknya sampai betul gitu. Kalau soal komplain ya saya nggak masalah sih kalau memang sayanya yang salah ya saya terima dan berusaha untuk memperbaikinya lagi. Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya kalau untuk jawabannya itu lebih ke rekap absennya. Nah, Mbak juga harus pertimbangi itu rekap absennya dan beri ke dia. Dan apabila dia ada lembur ya Mbak harus jelasin juga. Yeah. Karena untuk masalah gaji itu kan terlalu sensitif. Jadi lebih baik sih Mbak harus jelasin ini gimana masalah absennya. Dia tepat waktu atau tidak. Terus untuk lemburnya gimana, berapa kali. Gitu. Oke, ada lagi mau disampaikan Mbak Astrid? Kalau dari saya itu aja sih. Mbak Marcella ada yang mau dipertanyakan lagi nggak? Yang saya pertanyakan udah sih itu aja Mbak, cuma mungkin mau make sure tadi kalau misalnya bekerja di PTC nanti akan penanggung jawabannya selain ke PIC ke Pagref juga jadinya ya. Iya, jadi nanti Bapak ya, sebagai manajer Mbak. Oh, oke. Itu aja sih. Oh ya Mbak, sama saya mau nanya, ini tahapan interviewnya ada berapa kali ya Mbak? Oh ya, untuk admin proyek sendiri ini pertama interview. Nanti kalau memang sudah lolos interview, dipanggil ke tahap psikotes. Kemudian kalau misalkan psikotesnya hasilnya memuaskan, nanti Mbak dipanggil kembali untuk medical check up. Lalu kalau medical check up hasilnya juga baik, nanti langsung offering dengan kami. Oke, berarti masih ada 3 tahapan lagi ya untuk Ya, 2 tahapan berarti, psikotes dan medical check up.
Oke, oke. Itu aja sih, Mbak. Iya, oke. Dari saya udah sih, Mbak, cukup jelas sama yang Oke, baik. dijelaskan. Kalau dari Mbak Marcella udah, dari Bapak Kres juga udah, Pak? Atau ada lagi? Udah cukup. Oke. Udah, oke. Baik, berarti sampai sini aja interviewnya. Kalau misalkan nanti Mbak lolos, akan saya hubungi lagi. Nanti Mbak bisa cek email Mbak aja, cek email Mbak secara berkala. Kalaupun memang tidak ada email, berarti mohon maaf Mbak nggak lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Pokoknya paling lama sih 2 minggu sih kami Ya, ngabarin. maksimal 2 minggu kita 2 minggu. sudah kirimkan email. Ya, email. Oke. Ya. Iya. Oke, baik Mbak. Itu aja dari kami. Terima kasih Mbak. Selamat Terima siang. kasih Mbak Astrid. Terima Ya, kasih selamat Pak siang. Gref. Selamat siang. Ya, siang.